Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga kita semua sehat dan dapat belajar dengan baik pada hari ini. Perkenalkan, saya Ibu Ana Setiawati, biasa dipanggil dengan Bu Ana, pengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar teks berita. Siapkan buku cetak bahasa Indonesia dan buku catatannya ya. Tujuan pembelajaran materi ini adalah setelah menyaksikan video pembelajaran, siswa memahami tentang pengertian teks berita dan dapat menjelaskan unsur-unsur, jenis, dan contoh berita menggunakan 5W1H atau Adik Simba. Selalu muncul berita baru mengenai peristiwa yang terjadi di dunia ini. Pastinya kamu pernah mendengar atau menyaksikan suatu berita, baik itu melalui media elektronik maupun media cetak. Bagaimana penyajiannya? Lengkap bukan? Mari kita akan belajar tentang hal-hal yang sudah kita lihat pada pembelajaran hari ini. Teks berita adalah teks yang berisi tentang segala peristiwa yang terjadi di dunia yang disebarkan melalui berbagai media seperti radio, televisi, internet, situs website, maupun media yang lainnya. Teks berita berisi fakta, tetapi tidak semua fakta bisa dijadikan berita. Kenapa begitu ya? Memahami sebuah berita, tentunya kita harus memahami unsur-unsur yang terdapat di dalam sebuah berita. Adapun unsur-unsur berita, what atau apa, who siapa, where di mana, when kapan, why mengapa. Oh ya, satu lagi, how bagaimana. Unsur berita yang pertama yaitu what. What, suatu berita dikatakan baik jika memenuhi unsur what, yaitu berisi pernyataan yang dapat menjawab pertanyaan apa. Yang kedua, who. Suatu berita dikatakan baik jika disertai dengan keterangan tentang orang-orang yang terlibat dalam peristiwa. Yang ketiga, when. Suatu berita dikatakan baik jika memenuhi unsur when, yaitu menyebutkan waktu kejadian peristiwa. Yang keempat, where. Suatu berita dikatakan baik jika berisi deskripsi lengkap tentang tempat kejadian. Yang kelima, why. Suatu berita dikatakan baik yaitu ketika berita disertai alasan atau latar belakang terjadinya peristiwa. Dan yang terakhir, how. Suatu peristiwa baik jika unsur why dalam berita itu ada. Dapat dijelaskan proses, kejadian suatu peristiwa, dan akibat yang ditimbulkan. Nah, pembelajaran kita hari ini sudah Ibu sampaikan. Sekarang tiba saatnya kalian mengerjakan latihan. Ada 5 nomor yang harus kalian kerjakan. Rujukan bisa kalian lihat di internet ataupun dari buku cetak Bahasa Indonesia kelas 2. Soal yang pertama. Yang dimaksud dengan berita adalah. Soal yang kedua. Kegunaan berita bagi pelajar adalah. Soal yang ketiga, sumber-sumber informasi lisan meliputi hal apa saja. Soal yang keempat, kelebihan informasi yang disampaikan melalui televisi dibandingkan dengan radio
adalah titik-titik. Soal yang kelima, macam-macam informasi yang disampaikan melalui radio atau televisi mencangkup titik-titik. Kalian kerjakan, cukup 15 menit, lalu kalian segera kumpulkan tugasnya dan kita ambil penilaian. Cukup sekian pembelajaran untuk hari ini. Untuk materi selanjutnya akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Sekian pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.